Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, kita pada saat sekarang ini telah terlanda yaitu virus corona atau dikatakan orang COVID-19 sejak tahun yang lalu hingga saat sekarang ini. Jadi kepada kita semuanya, bagaimana caranya untuk mengatasi tentang COVID-19 ini dengan benar, kita sebagai generasi atau sebagai bangsa ini yang memang arif dan bijaksana. Kepada Bapak, kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, masalah corona ini memang sudah termasuk bukan meresahkan, tetapi sudah sangat membahayakan bangsa, terutama yaitu bangsa kita Indonesia. Yaitu pemerintah sudah cukup berusaha. Bagaimanapun juga, walaupun sampai 140.000 yang terkena, tapi sudah ada yang sembuh 90.000-an lebih. Walaupun ada 5.000 yang meninggal. Ini kita semua memang masih dalam keyakinan kita yang kurang dalam penanganan ini sudah cukup diarahkan oleh pemerintah, tetapi masyarakatnya memang kurang mematuhi. Misalnya penularan ini bukan di jalan-jalan dan di mana, tetapi terdapat mungkin di tempat-tempat umum seperti pasar kalau di Jawa. Kalau di tempat kita adalah pasar pagi atau pasar sore. Ini yang banyak. Jadi pemerintah ini memang harus mengatasi di dalam penularan ini yang di situ, Pak. Jadi memang pemerintah sekarang ini sudah berbuat. Masalah corona ini sudah maksimal menurut saya. Jadi menurut saya cuman ada masalah mungkin yang masyarakat ini kurang mengerti apa itu corona dan apa itu dampaknya. Jadi memang harus ada sosialisasi ke desa-desa secara langsung, baik dari puskesmas atau dari tim kesehatan lainnya. Di sini Pak, mungkin pemerintah sudah membatasi rumah sakit yang menerima pasien corona ini tidak bercampur dengan yang lain-lainnya khusus. Namun masyarakat ini dia asal panas, batuk, pilek, dia terus langsung ke rumah sakit itu, Pak. Jadi di sana sudah menunggu, corona ini sudah menunggu di sana. Jadi semoga nanti masyarakat harus mengerti, harus dulu dicek di puskesmas atau di puskesmas pembantu. Jadi masalah ini Pak, nanti pemerintah mungkin sudah terbuka untuk ini. Yang ini nanti sudah terlalu banyak, mungkin pemerintah nanti membuat rumah sakit khusus, yaitu yang ada yang jauh dari pemukiman penduduk. Ini dibuat khusus memang untuk ini, untuk khusus penyakit corona. Jadi di sana juga kita melihat yaitu tentang perawatan yang terkena COVID-19 corona ini, ya memang harusnya Pak bisa dilihat, namun tidak bisa, harus bisa berkomunikasi. Di sana dikasihlah handphone, sekarang kan sudah ada video call. Jadi yang ditinggal di rumah ini bisa komunikasi dengan yang di rumah sakit. Coba ya, 1 hari, 2 kali atau berapa kali itu terserah. Jadi saling mendoakan dan saling ada kesabaran untuk mengobati masalah ini. Dan juga kalau seandainya nanti memang sudah ajalnya dia meninggal, perawatannya ini Pak menurut orang Islam dia disegarakan secara Islam. Jadi perawatannya memandikan, mengabadi dan menyolatkan ada juga dilihatkan di video call. Jadi keluarga itu Pak melihat, oh ya memang dirawat. Dan pemakamannya juga ditanya oleh keluarga di mana mau dimakamkan.
Tidak harus pemerintah makan di mana-mana, nggak bisa dilihat Pak. Ini memang ya seharusnya sudah ada program pemerintah yang seperti itu. Jadi kepada Bapak masyarakat semua ya, harus juga sama kita menjaga. Saya juga ada menyampaikan melalui cerita. Ini ceritanya Pak. Corona COVID-19 sedang keliling dunia. Pertama datang ke Wuhan di negara China, terus berkembang sampai mancanegara. Indonesia juga jadi tempat persinggahannya. Tahun 2020 Corona jadi sejarah bangsa sedunia. Virusnya jadi penyebab banyak orang meninggal dunia. Para petugas medis jadi pahlawan bangsa. Apakah ini ulah manusia atau teguran Allah Tuhan Yang Maha Esa? Pemerintah dan para medis berupaya cari solusinya. Mari kita dukung aturan pemerintah, jaga diri dan sama berdoa. Semoga virus corona secepatnya tinggalkan Indonesia dan juga di seluruh negara. Kita semua bebas dari virus corona. Kita semua bebas dari virus corona. Amin. Amin. Itulah Bapak Ibu saudaraku sebangsa dan setanah yang dapat saya persembahkan perjalanan corona, dan sama kita berdoa, dan saya terus mendoakan supaya corona ini cepat meninggalkan Indonesia. Amin. Itulah Pak yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak yang telah mengabarkan terjadinya virus corona. Selanjutnya kami mohon kepada Pak Ustadz, bagaimana kacamata dari bidang agama, khususnya agama Islam, untuk tentang menangani kedisiplinan tentang corona ini. Kepada Bapak Ustadz, silakan. Baiklah, tentunya yang namanya penyakit manusia tidak mau. Namun tentunya mau tak mau, ketika penyakit Allah datangkan, hadapi dengan penuh kesabaran. Karena Allah janjikan pada kita semua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Allah, apakah manusia itu menyangka kami biarkan mereka mengatakan kami beriman pada Allah, padahal mereka belum mendapat ujian. Artinya apa ini? Ujian-ujian yang ada, termasuk virus corona yang melanda di negeri kita ini, membuktikan Allah mau tahu sampai di mana batas iman kita. Semakin bertambah tinggi atau semakin bertambah rendah iman kita pada Allah. Maka tentunya semakin Allah uji kita, semakin kuatlah iman kita pada Allah Ta'ala. Rajinlah ibadah pada Allah, bukan malah jauh dari Allah Ta'ala. Itulah pandangan saya, Pak. Terima kasih.
Terima kasih kepada Pak Ustadz. Selanjutnya di sini ada Ibu sebagai salah satu kehidupan di masyarakat, khususnya di rumah tangga. Apa sebenarnya tips Ibu untuk agar corona ini cepat berlalu dari bumi Indonesia ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita saat ini menghadapi ujian dari Allah. Diujinya kita sampai di mana kita bisa menghadapi ujiannya tadi. Apakah kita semakin jauh? Apakah kita semakin mendekat kepadanya? Menurut pendapat saya, Pak, bila Allah berkehendak, tak mungkin enggak bisa diperbuatnya, kan begitu. Sebagai saya seorang ibu rumah tangga, selalulah kita menjaga wudhu kita, kebersihan kita jaga. Apa yang disarankan pemerintah, apabila kita keluar rumah, kita pakai masker, bersih-bersih di rumah, sebab di agama kita pun kan dianjurkan kita, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Apabila kita jaga kebersihan, insya Allah penyakit apapun itu jauh dari kita. Kita jaga kebersihan di dalam lingkungan rumah tempat tinggal, maupun ibadah, maupun di pekerjaan. Dan saat ini dampak dari corona ini menurut pendapat saya, semua kena dampak, terutama ekonomi, pendidikan. Bahkan sampai saat ini anak-anak pun masih ada sistem dari pemerintah, dibuat sistem daring, yang artinya orang tua jadinya yang ke sekolah. Anak-anak kita belum bisa bertemu dengan ibu guru, pak gurunya. Sementara anak-anak udah cukup rindu, kepengen lagi dia bertemu dengan kawan-kawannya, bertegur sapa dengan guru-gurunya di sekolah. Harapan kita semuanya, mudah-mudahan ujian ini yang diberikan Allah kepada kita tabah, bisa kita kuat, sabar menghadapinya. Segera diangkat Allah dari muka buminya ini. Insya Allah itulah harapan yang bisa saya panjatkan selama ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu kita mengikuti aturan anjuran yang dibuat pemerintah. Sekian menurut pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu. Marilah kita berharap semoga apa yang sudah kita paparkan tadi dapatlah nantinya dapat kita laksanakan. Salah satunya yaitu tentang protokol kesehatan, memakai masker kita bersama. Demikianlah yang dapat kita utarakan pada hari ini. Semoga kami dapat melaksanakan yaitu menjadi program pemerintah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.